Selamat malam. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Abian Arkan. Saya Christian Romulo Setigoran. Nama saya Muhammad Akbar Bastari. Dan nama saya Irza Lutfi. Oke, jadi kita akan membahas tentang soal yang kita kerjakan kemarin. Oke. Bentar. Dari yang pertama ini bukti kita mengerjakan. Nomor 1 akan dibacakan oleh saudara kita Christian. Ya, nomor 1 ada 2 pertanyaan, yaitu A dan B, mana kita diminta untuk menghitung potensial sel standar, sel dan delta G untuk reaksi. Oke. Jadi langsung Ian jawab aja nomor 1 nih ya. Oke, untuk nomor 1A, yaitu reaksinya Mg tambah Sn2+, sama dengan Mg2+, tambah Sn. Langsung saja kita bisa mencari potensial sel standarnya, mengurangi potensial sel Sn2+, Sn dikurang potensial sel Mg2+, Mg. Itu menghasilkan 2,204 volt. Lalu kita bisa mencari E-nya dengan masukkan rumus potensial sel dikurang 0,0591 dibagi 2 dikali log dari pembagian molaritas Mg2+ dan Sn2+. Langsung saja kita masukkan ke persamaan, lalu menghasilkan E sebesar 2,20078 volt. Untuk mencari delta G-nya, dapat kita masukkan langsung minus N potensial standar dikali F, mana N merupakan jumlah mol elektron, yaitu minus 2, F sebesar 96.500, dan E yaitu 2,20078 volt dikalikan menghasilkan nilai minus 424,750 joule. Selanjutnya nomor B yaitu 3 zinc tambah 2 Cr3+ menghasilkan 3 Zn2+ tambah 2 Cr. Seperti nomor A, kita masukkan saja langsung ke rumusnya, yaitu potensial sel standarnya yang Cr3+ per Cr dikurang potensial standar zinc bagi zinc 2+, menghasilkan nilai sebesar 0,02 volt. Masukkan ke persamaan lagi untuk mencari nilai E, menghasilkan nilai 0,041. Baru untuk mencari delta G, masukkan minus NFE, di mana N-nya 6, E-nya 0,041, dan F-nya 96.500, menghasilkan nilai 23.739 joule, atau 23,739 kilojoule. Oke, baik. Terima kasih Christian atas penjelasannya. Sekarang soal nomor 2 yang akan dibacakan oleh Irza dan dijawab oleh Irza. Oke, baik. Di permasalahan yang kedua ini diberikan data potensial setengah sel standar untuk reaksi 2HIO3 ditambah 10H+ tambah 10 elektron menjadi I2 plus 6H2O dengan SL-nya itu 1,2 volt. Lalu juga diberi data ClO3 ditambah 6H+ ditambah 6 elektron menjadi Cl- plus 3H2O dengan SL-nya itu 1,45 volt. Nah, diminta pertanyaannya, coba ke pertanyaan dulu. Nah, diminta itu tentukan potensial standar bagi reaksi. Nah, diminta itu reaksinya 3I2 ditambah 5 ClO3 min ditambah 3H2O menjadi 6HLO3 ditambah 5 Cl min. Lalu yang kedua, apakah reaksi berlangsung secara spontan?
Langsung ke penyelesaiannya saja. Nah, ini adalah hasil kerja kami. Nomor 2A, langsung saja dari data yang diberikan tadi, kita harus mendapatkan data 3I2 plus 3H2O plus 5ClO3 min menjadi 6HLO3 plus 3Cl min. Nah, itu harus kita cari dengan cara apa? Dari data itu kita harus kreatif bagaimana nih caranya, yaitu bisa dikalikan dan juga dibalik. Nah, di sini itu data pertama kita kalikan 3, lalu dibalik untuk mendapat rumus ramuan yang diminta. Nah, kalau yang di data kedua itu cuma dikali 5 tanpa dibalik. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, sudah bisa dicoret-coret semua. 30H plus dan 30 elektron bisa dicoret karena berbeda ruas, dicoret habis. Sedangkan H2O itu bersisa 3 H2O di ruas kiri. Nah, lalu SL-nya itu 1,45 dikurang minus 1,20. Kenapa minus? Karena sudah dibalik dari data yang tadi. Nah, akhirnya menyebabkan SL-nya itu, SL akhir dari yang soal diminta di nomor A tadi 2,65 volt. Nah, pertanyaan B-nya itu apakah reaksi itu spontan? Ya, reaksi tersebut spontan karena SL-nya itu lebih dari 0. Oke, Bisa baik. dilanjut. Terima kasih Irza. Sekarang kita nomor 3 nih. Akan dijawab oleh teman kita, Akbar. Selanjutnya buat soal nomor 3. Setarakan reaksi berikut yang menunjukkan sebuah reaksi yang berlangsung dalam larutan basa dalam air. Soal yang A. Ag tambah HS min plus CrO4 2 min menjadi Ag2S plus CrOH3. Soal yang kedua, 3B. MnO4 min tambah Br min menjadi MnO2 plus BrO3 min. Soal 3C, Cl2 menjadi CiO3 tambah ClO3 tambah Cl min. Selanjutnya penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk nomor 3A, persamaan reaksi tersebut dicari bilangan oksidasinya. Ditemukan bilangan oksidasi 2Ag 0, CrO4 plus 6, Ag2S plus 2, CrOH 3 plus 3. Karena bilangan oksidasi 2Ag menjadi Ag2S menjadi 2, oksidasinya maka harus dikali 2 elektron. Untuk CrO4 2 min menjadi CrOH3, bilangan reaksi tersebut mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, untuk disetarakan maka dikalikan 8 elektron. Maka ditemukanlah persamaan reaksi berikut. 6Ag tambah 3HS min tambah 2CrO4 2 min menjadi 3Ag2S tambah 2CrOH3. Muatan tersebut disetarakan. Muatan sebelah kiri ada 7, muatan kanan ada 0. Maka ditemukanlah persamaan reaksi 6Ag tambah 3HS min tambah 2CrO4 2 min ditambah 5H2O menjadi 3Ag2S tambah 2CrOH3 tambah 7OH min. Selanjutnya buat nomor 3B, ditentukan persamaan reaksi MnO4 min tambah Br min menjadi MnO2 tambah BrO3 min. Nah, ditemukan bilox dari reaksi tersebut. MnO4 sebanyak 7 menjadi MnO2 sebanyak 4. Maka reaksi tersebut reaksi reduksi mengalami penurunan. Selanjutnya, reaksi tersebut dikalikan 3 elektron. Dikali 2. Selanjutnya, Br min menjadi BrO3 min. Bilangan oksidasinya dari min 1 menjadi plus 5. Maka mengalami oksidasi. Oksidasi tersebut 6 elektron dikali 1.
Ditemukan persamaan reaksi 2 MnO4- plus Br- menjadi 2 MnO2 tambah BrO3-. Maka disetarakan muatannya. Di penulisan kali ini ada kesalahan penulisan, kebalik. Harusnya muatan kanan muatannya sebesar 1, maka ditambahkan 2 OH-. Muatan kirinya 3, maka ditambah H2O. Maka ditemukanlah persamaan reaksi 2 MnO4- tambah Br- tambah H2O menjadi 2 MnO2 tambah BrO3- tambah 2 OH-. Selanjutnya buat soal 3C. Cl2 menjadi ClO3- tambah Cl-. Reaksi tersebut disetarakan dulu menjadi Cl2 menjadi 2 ClO3- tambah 2 Cl-. Ditemukan bilangan oksidasi Cl2 menjadi 2 ClO3 0 menjadi 0, maka menjadi 1, maka dia teroksidasi menjadi 10, maka dia teroksidasi. Selanjutnya Cl2 menjadi 2 Cl-, maka dia tereduksi. Ditemukan persamaan jadi 6 Cl2 menjadi 2 ClO3- tambah 10 Cl-. Lalu kita setarakan muatannya. Muatan sebelah kiri ada 0, maka ditambah 12 OH-. Muatan sebelah kanan ada 12, maka ditambah 6 H2O. Ditemukan persamaan reaksi 6 Cl2 ditambah 12 OH- menjadi 2 ClO3- tambah 10 Cl- tambah 6 H2O. Sekian dari nomor 3. Saya lanjut. Oke, baik. Terima kasih Akbar. Dan sekarang saya akan menjelaskan nomor 4. Jadi pertanyaannya, konsentrasi asam sulfat dalam penyimpanan timbal baterai mobil selama periode waktu tertentu memiliki menurun dari 38% massa menjadi 26% massa. Asumsikan volume asam tetap pada 724 ml. Nah, jadi pertanyaan yang A tuh, hitung total muatan dalam kolom dipasok oleh baterai. Dan yang pertanyaan kedua adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi ulang baterai kembali ke konsentrasi asam sulfat awal menggunakan arus 22,4 ampere. Nah, jadi penyelesaiannya kita kerjakan yang A dulu, total muatannya. Jadi kita perlu nyari massa H2SO4. Massa itu kan densitas dikali volume total dikali persen massa. Nah, jadi massa H2SO4 kita mendapatkan 355 gram. Juga kita nyari massa TH2SO4. Itu kita mendapatkan 224 gram. Itu dengan rumus yang sama. Nah, kita setelah mendapatkan massa kedua massa tersebut, kita kurangin massa awal dikurang massa akhir. Itu agar mendapatkan massa reaksi. Sehingga 355 dikurang 224 gram. Itu kita mendapatkan massa reaksi sebesar 131 gram. Nah, setelah mendapatkan massa reaksi, kita dapat mencari mol H2SO4, yaitu dengan rumus seperti biasanya M per MR, yaitu, dan kita mendapatkan 1,34 mol. Selanjutnya, kita dapat menghitung total muatan, yaitu N kali F, yaitu 1,34 dikali 96.500. Kita mendapatkan 129.310 kolom. Sekarang B, untuk mencari waktunya. Waktunya adalah Q per I. Jadi yang tadi Q-nya kita sudah dapat 129.310 per I, yaitu 22,4. Sehingga kita mendapatkan 5.772,768 second. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.